Pre-beginner, oke. Ya, udah direkam belum? Baru inget ya. Nah, aku kurang tahu juga kalau belum ada suaranya karena teman-teman yang lainnya sudah aman. Tapi memang sekarang baru aja selesai hujan di sini, jadi kayaknya berpengaruh juga sama sinyal yang ada di sini, teman-teman ya. Jadi seandainya nanti ada yang kurang jelas, teman-teman boleh banget langsung WA aku, langsung nanti konsultasikan lebih lanjut di sini. Oke, nah sekarang kita mau, oke, mulai dari pre-beginner. Yang baru bergabung boleh di-mute terlebih dahulu, suaranya agar tidak mengganggu, karena kadang walaupun kitanya nggak ngomong, suara di belakang kita itu bisa kedengeran dan masuk ke room Zoom-nya, gitu. Oke. Seberapa banyak untuk suara yang nggak muncul, suara yang nggak ada suaranya, teman-teman tolong pastikan bahwa teman-teman sudah menghubungkan audio. Jadi sudah klik hubungkan pada audionya. Karena kadang kalau kita belum klik hubungkan pada audio, suara itu nggak akan masuk ke device kita. Ya, tolong tolong ketik di komen, infokan buat yang nggak ada suaranya, pastikan sudah terhubung. Sebentar ya, saya infokan dulu. Pastikan sudah terhubung dengan audio. Oke. Nah, karena memang, jaringan juga kayaknya kurang stabil, jadi nanti mungkin ada terlambat deliver sama suara saya, gitu. Oke, teman-teman saya tutup dulu jendela chat-nya biar saya bisa fokus ke materi. Dan untuk yang belum mematikan mikrofonnya, boleh dibantu dimatikan mikrofon biar jalannya webinar kita pada malam hari ini bisa terlaksana dengan lancar dan tanpa kendala. Oke, jadi malam ini kita akan ada 2 sesi. Sesi pertama itu ngomongin permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga kita itu berpeluang untuk membuka kursus bahasa Inggris. Nah, kursus bahasa Inggris itu sebenarnya kalau kita nggak ada basic dan belum kayaknya belum pernah pergi ke tempat kursus bahasa Inggris, belum masuk ke dalam-dalamnya, kita akan bingung. Sebenarnya, buka kursus bahasa Inggris itu gimana sih? Apakah kursus bahasa Inggrisnya sama dengan bimbel? Gitu. Itu akan menjadi pertanyaan. Nah, pertanyaan ini seringkali menjadi tantangan dari kita, menjadi tantangan untuk pelaku bimbel yang, apa ya, kadang mau buka kursus bahasa Inggris sama bimbel itu jadi bingung gitu, maunya gimana, maunya apa, gitu, ya. Nah mhm. Oke, yang baru bergabung, selamat datang. Silakan di-mute terlebih dahulu suaranya. Terima kasih. Nah, teman-teman, untuk itu saya kepengen tahu dulu nih, menurut teman-teman, tempatkan dulu diri teman-teman sebagai customer atau masyarakat ya, masyarakat pada umumnya yang punya anak, punya keponakan, punya teman, yang sekarang sebenarnya teman-teman belum bisa bahasa Inggris dan mengikuti zaman 2025, era semuanya sudah digital, kalau mau beli barang kadang interaction-nya semuanya bahasa Inggris. Menurut teman-teman, kenapa sih anak-anak teman-teman atau cucu atau tetangga, keponakan, adik itu harus ikut kursus bahasa Inggris? Coba, kebutuhan apa yang paling mendesak, yang permasalahan yang teman-teman temuin di masyarakat, kenapa teman-teman itu kayaknya butuh bahasa Inggris? Coba tulis di kolom chat. Kira-kira apa ya permasalahannya? Buat yang belum, aduh masih ada ya. Aduh, begitu ternyata. Buat yang nggak ada suara, boleh pastikan sudah menghubungkan audio. Nah, biar bersosmed.
Oke, sip. Ayo, Mas. Untuk yang baru bergabung, boleh mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Terima kasih. Teman-teman, ada nggak dari teman-teman tuntutan zaman? Benar sekali, zaman sekarang udah persaingan ketat, mau jadi profesi apapun, kalau nggak bisa bahasa Inggris, maka kita akan tertinggal. Kita bersaing nih, sama-sama melamar pekerjaan. Pesaingnya ada ribuan, dan kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, kadang kita menjadi orang yang lebih dulu disisihkan. Tuh. Terus kalau kita punya anak sekolah, materi sekolah anak sekarang itu akan berhubungan sama bahasa Inggris. Termasuk mereka mau kuliah di jurusan apapun. Ya, mau kuliah di jurusan apapun, tesnya salah satu tes paling berat itu tes bahasa Inggris. Tolong yang baru bergabung, boleh di-mute dulu suaranya, terima kasih. Benar nggak? Teman-teman setuju nggak? Mau coba sebutin deh sekarang, mau kuliahnya di mana, mau kuliahnya jalur swasta atau jalur negeri, semuanya itu butuh yang namanya bahasa Inggris. Nilai plus buat yang fasih bahasa Inggris, setuju banget. Jadi kita mau bersaing dimanapun, bahkan sekarang jadi guru ya, jadi guru itu apa ya, bikin bikin kita tuh bersaing loh. Kalau kita bisa bahasa Inggris, kadang kita bisa, melamarnya di sekolah yang internasional. Artinya kalau kita bisa bahasa Inggris, jurusan matematika, jurusan fisika, jurusan lainnya, itu kita bisa bersaing kalau kita punya nilai plus bisa bahasa Inggris. Yang baru bergabung, boleh di-mute dulu suaranya karena masuk ke ruangan Zoom. Oke, betul ya, menyiapkan anak lebih paham. Nah, itu dia, mempersiapkan dulu kemampuan bahasa Inggris biar bisa ke luar negeri. Yes, bener banget ya. Karena kadang bahasa Inggris ini, oke lah kita belum belum ini ya, belum apa ya, belum sempet gitu, belum ada rencana untuk ke luar negeri atau umroh gitu ya. Seenggaknya kita itu eee, sudah mempersiapkan skill dulu. Siapa Misalnya Mami? nanya nama, untuk yang baru bergabung boleh di-mute dulu mikrofonnya. Terima kasih. Oke. Nah, untuk misalnya kita mau umroh, kita mau kemana? Karena cerita dari orang tua saya juga gitu, katanya karena saya sedikit-sedikit tahu bahasa Inggris, katanya, pas kita bukan di Mekahnya, kalau di Mekahnya orang Indonesia itu kayaknya lebih banyak daripada orang luar ya. Jadi penjual di sana pun, termotivasi untuk belajar bahasa Indonesia. Tapi ketika dia misalnya di bandara, di pesawat yang atau ke Turki gitu, kalau kita bisa bahasa Inggris, tentu itu akan menjadi nilai plus. Jadi sepakat ya. Sekarang sebenarnya setelah baca tulis, yang menjadi peluang besar itu adalah kursus bahasa Inggris. Karena itu tadi, apapun pekerjaannya, kalau kita menguasai bahasa Inggris, maka kita mendapatkan nilai plus. Apapun jurusannya, kalau kita bisa bahasa Inggris, juga akan menjadi nilai plus. Artinya teman-teman, peluang kursus bahasa Inggris itu sebenarnya luas sekali. Dia bisa mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan umum, itu bisa berpeluang untuk bahasa Inggris. Untuk yang baru bergabung, boleh di-mute dulu mikrofonnya, terima kasih. Oke, nah sekarang saya next deh. Sebenarnya problem yang tadi kita bicarakan ya, problem yang tadi kita bicarakan itu problem yang seperti ini. Sekarang itu banyak bimbel, banyak kursus, tapi kadang bimbel atau kursusnya itu ya kekurangan, kurang program bahasa Inggris. Iya sih, tapi aku nggak ngeh lagi ini settingnya di mana. Harusnya bisa ya di-setting ya. Sebentar. Nah, daripada saya cari-cari maksudnya tadi daripada saya cari-cari dari teman-teman aja. Jadi kalau udah masuk, dimatiin mikrofonnya biar nggak
ganggu kayak Kak Rilmi, Kak Mama. Boleh dimatiin dulu mikrofonnya. Nah, kalau mute, oh nanti semuanya dimatiin, saya mikrofonnya. Oh ini nih, wait. Ibu ada WA dulu. Iya, WA dulu, Bu Mai Andri, Masya Allah, imut-imut sekali suaranya. Udah ketemu. Terima kasih atas sarannya, ya. Satu, kenapa? Problemnya apa? Sulit menemukan kursus bahasa Inggris di sekitar. Kalau di kota besar oke lah, udah bertebaran ya. Tapi kadang di kota besar itu jenjang marketnya itu beda-beda. Ada yang kemahalan, ada yang terlalu murah nggak menarik gitu. Dan nyari yang menarik tapi dan juga terjangkau itu udah kursusnya menarik, maunya yang terjangkau, kurikulumnya jelas, terus guru-guru di mana aja itu bisa menjalankan, itu susah banget. Setuju nggak teman-teman? Mengelola kursus bahasa Inggris itu nggak semudah bimbel lain karena kita benar-benar harus menguasai teknik cara ngajar bahasa asing gitu. Bahasa yang kadang ngajarin bahasa Indonesia aja kita masih bikin anak-anak ngantuk. Kita masih mencari-cari yang enaknya gimana gitu. Bener nggak? Setuju nggak teman-teman? Kenapa sih sebenarnya bahasa Inggris itu jadi sulit? Nih ya, teman-teman merasakan nggak? Apalagi yang ngajar di sekolah sama ngajar di bimbel. Teman-teman merasakan nggak? Di sekolah SD, bahasa Inggris itu tidak menjadi materi pokok. Artinya, terserah sama sekolah, mereka mampu ngajarin bahasa Inggrisnya itu seberapa besar, seberapa hebat gitu ya. Nggak ada standarisasi atau nilai KKM di sekolah secara nasional gitu. Beda dengan mata pelajaran matematika, IPA, bahasa, IPS, dan lainnya, sama PKN gitu ya. Tapi ketika anak-anak SMP itu bahasa Inggris menjadi mata pelajaran yang sangat mempengaruhi nilai, bahkan sampai kelulusan. Sehingga karena di SD-nya tidak ada, ya, di SD-nya tidak ada, di SMP-nya dibutuhkan yang tinggi, maka anak-anak itu menjadi bingung gitu. Yang dituntutnya kemampuannya lebih tinggi, tapi di SD-nya mereka nggak disupport karena bukan mata pelajaran yang penting, sehingga guru SMP-nya itu bingung. Mau dilanjutkan sesuai dengan kurikulum susah, nggak dilanjutkan sesuai dengan kurikulum juga susah. Kebayang nggak sih? Apalagi jadi siswanya. Pengennya sih pede bahasa Inggris, tapi gimana bahasa Inggris itu nggak bisa instan, teman-teman. Sehingga anak-anak itu di SD-nya seharusnya basicnya sudah diajarkan. Nah, teman-teman tahu nggak batasan kemampuan ya, kemampuan anak SD yang harus dikuasai itu seberapa? Teman-teman tahu nggak bahwa ada grade atau level yang sebenarnya diharuskan pada bahasa Inggris ya, yang diharuskan pada bahasa Inggris sehingga mereka menguasai dan siap masuk ke SMP. Teman-teman udah tahu belum level tingkatan pembelajaran bahasa Inggris itu ada apa aja yang harus dicapai sama murid itu gimana sehingga mereka siap lanjut, siap belajar di kemudian hari gitu. Level SD ada, level SMP ada, level SMA ada. Dan ini sebenarnya tercantum di kurikulum Merdeka secara nasional. Artinya secara kurikulum sekolah itu dituntut untuk bisa memberikan materi kepada murid. Jadi harusnya sekolah itu mencapai di level sekian untuk SD, SMP-nya di level sekian, SMA-nya di level sekian. Nah, namun ternyata prakteknya tidak semudah itu. Kenapa? Karena ketika guru dituntut untuk ngajarin sesuai levelnya, sesuai dengan pembendaharaan kosakata, penguasaan kosakata, kadang anak-anak itu mohon maaf belum menguasai.
Nah, maka dari itu, High Five itu sekarang sudah ada modulnya mulai dari preschool. Preschool itu ngajarin anak menulis, ngajarin anak mengenal suara dalam bahasa Inggris. Jadi nggak harus bisa ngomong dan nggak harus bisa baca tulisan bahasa Inggrisnya. Itu di eh, preschool levelnya. Jadi untuk preschool itu High Five punya untuk usia 5-6 tahun khusus anak yang belum bisa baca tapi pengen punya kegiatan aktivitas yang distimulasi dengan bahasa Inggris. Ya, ini terutama untuk anak yang memang kapasitasnya mampu mengolah gitu. Ya, untuk yang belum ada suara pastikan sudah terhubung dengan audio ya. Oke, ini sekarang kita lanjut. Ternyata High Five itu punya solusinya. Kenapa? Karena memang eh modulnya sudah jelas, teman-teman. Modul High Five itu ada 5 kelas. Bukan 5 level ya, tapi 5 kelas. Kenapa, Miss, dia dibagi sama 5 kelas? Karena saya sudah paham benar batasan-batasan standarisasi yang harus diberikan kepada anak, sehingga mereka tahu nih, oh kalau kemampuannya segini, maka pembelajarannya sampai sini gitu. Walaupun, apa ya, kalau misalnya lebih banyak dari situ lebih bagus lagi. Artinya tidak boleh cukup diri hanya pakai satu sumber nggak masalah. Gurunya ya, biar gurunya lebih kaya daripada murid. 5 kelas itu apa aja? Jadi High Five itu punya preschool, pre-beginner, beginner, pre-intermediate, sama intermediate sekarang yang sudah ada. Jadi ada 5 kelas. Coming soon, nanti ke depannya High Five akan memfasilitasi ada Speaking for Advance. Jadi memang modul yang digunakan untuk discussion, presentation, debate. Jadi 3 fokus ini untuk melatih kemampuan anak untuk public speaking. Oh, master seremonial satunya. Jadi ada MC, speech, 5 ya. MC, speech, presentation atau storytelling, terus debate, sama satu lagi apa tadi ya? Pokoknya itu yang akan disusun dalam Speaking for Advance. Begitu ya. Jadi materinya sudah komplit dan kalau sudah ikut pelatihannya itu akan diajarin teknik cara menyampaikan. Ya, karena kan yang bikin buku saya nggak mau teman-teman itu kesulitan sendiri. Gimana sih, Miss, menjelaskannya? Nah, diajarin juga step-step langkah penjelasannya walaupun nggak sekaligus. Karena nggak mungkin ada berapa belas buku itu dijelaskan secara langsung. Makanya High Five itu punya fasilitas after service-nya. Fasilitasnya adalah 3 kali dalam waktu sebulan, guru-guru itu diberikan fasilitas speaking class for teacher. Jadi kita setelah pelatihan nggak diajarin bedah materi satu-satu karena bedah materinya itu akan diajarkan dalam speaking class for teacher 3 kali dalam 1 bulan. Jadi misalnya ngajarin yang paling sering nih ya, yang teman-teman itu kesulitan. Misalnya anak harus menghafalkan angka 1 sampai 100. Di High Five, anak-anak itu nggak harus hafal semuanya karena ada teknik cara ngajarinnya. Biar anak cepet inget, cepet paham gitu ya. Terus membedakan cardinal dan ordinal number gimana? Angka yang pakai TH-TH sama angka yang menunjukkan jumlah atau counting gitu. Itu juga ada. Terus kalau mau belajar jam, bedah materinya kalau di High Five itu belajar jam itu bisa jadi 3 tahapan. Belajar dulu o'clock sama half, belajar lagi quarter, belajar lagi pas sama to dengan menit yang lain gitu. Jadi ada tahapannya. Terus untuk belajar listening sama speaking-nya juga ada stimulasinya. Jadi materinya sudah lengkap dan mudah diajarkan, ada panduannya, ada speaking for teacher-nya, kemudian ada games-nya. Games-nya ini praktikal sekali, luas, interaktif, dan juga yang paling penting sesuai dengan zamannya. Karena zaman sekarang kalau kita hanya mengandalkan kuis pakai game card
atau flashcard, kadang anak-anak itu bosen, apalagi levelnya sudah ada level 5, level 6, level 7, sampai level 10. Kalau sudah level atas, mereka udah nggak mau lagi pakai game. Maka diajarin juga, fasilitaskan juga menggunakan game online gimana, website game yang menarik gimana, dan kita sama-sama belajar. Tentu aku bukanlah seorang guru bahasa Inggris yang super perfect, super sempurna, yang menguasai semuanya, enggak. Aku butuh dikoreksi, aku butuh sharing, butuh belajar lagi. Jadi kadang di grup member itu bukan cuman aku yang jadi sumber ilmunya. Yang amazing-nya lagi, semua member itu jadi suka berbagi. Kalau mereka upgrade, misalnya, "Miss, aku ketemu ini loh website-nya, teman-teman boleh pakai. Teman-teman, ini loh ada website gratis untuk game online-nya loh. Teman-teman kalau mau visualnya lebih oke, kita bisa beli loh TV LCD itu yang kecil boleh untuk bisa anak-anak itu nonton dan listening, bisa untuk stimulasinya." Jadi support komunitas membernya itu luar biasa. Nggak cuman member yang bisa, yang berasa ada apa ya, yang berasa ada panutan, tapi juga saya bisa belajar sama teman-teman ya. Nah, kita kenalan lagi selanjutnya. Siapa saja seandainya teman-teman tertarik nih, kan bukunya udah dijual untuk bebas, untuk umum. Bukunya sudah dijual untuk umum, kira-kira Miss, saya mampu nggak ya buka kursus bahasa Inggris? Saya kan bukan background bahasa Inggris. I don't speak English at all, misalnya. Saya tuh nggak ngomong bahasa Inggris sama sekali. So how come I try to speak English? Gimana sih mau mau trying speak English itu gimana? Nah, teman-teman, ada 2 cara kalau misalnya kita nggak ada background bahasa Inggris, tapi pengen buka kursus bahasa Inggris. Cara pertama, yang penting kita ada modalnya, jadi kita cari rekrut guru yang memang kapasitas kemampuan belajar ngajar bahasa Inggrisnya bisa. Yang kedua, owner yang mau belajar, mau investasi, biaya untuk belajar, mau investasi waktu untuk belajar, mau investasi tenaga untuk belajar, bisa kok. Bahasa Inggris itu sama kayak mapel lain, bisa dipelajari. Apalagi punya komunitas seperti High Five yang bisa support, yang ada, supporting sistemnya. Sehingga teman-teman itu nggak merasa sendirian. Karena kemarin ada yang dari Lampung ya, saya lupa nama owner-nya siapa, tapi beliau itu asisten sekaligus adiknya owner, Miss Sulis, itu nanya sama saya, "Miss, kayaknya saya membutuhkan upgrade skill untuk speaking English. Saya nggak bisa hanya berharap 3 kali dalam waktu 1 bulan yang dari member." "Oh bagus," saya bilang, "saya butuh rekomendasi nih Miss." Saya tanya dulu, "Kamu budget budget belajarnya berapa?" "Bisalah Miss, sekian-sekian," gitu. Ya udah, kamu cari di bahasa Inggris yang ini, karena kalau nunggu saya ada slot buat ngajar itu lama banget. Jadi udah kamu, belajar di sini, ini tutornya bagus-bagus gitu. Jadi saya akan rekomendasikan, karena sejujurnya saya juga udah belajar, udah coba berbagai macam metode bahasa Inggris dan hanya metode-metode tertentu yang saya suka. Di online ya terutama, gitu. Jadi bisa nggak kalau yang bukan kursus, yang bukan background bahasa Inggris buka High Five? Itu jawabannya bisa. Caranya itu tadi, ajak guru bantu atau kitanya sebagai owner, belajar. Karena apa? Karena nggak harus ngajar SMP secara langsung. High Five itu bisa ngajar dari TK. Jadi bisa buka kelas untuk preschool. Ya, apalagi teman-teman itu memang background guru bahasa Inggris. Jadi setelah pelatihan High Five, ada yang tanya, "Miss, kalau metode High Five itu saya bawa ke kelas, saya ngajarin siswa saya di sekolah, boleh nggak?" Lebih bagus, saya lebih senang. Bawalah manfaat High Five itu kemanapun teman-teman jalan. Dan kalau sudah pelatihan, karena High Five itu tipenya membership, bukan kemitraan, maka hak areanya free atau tidak terikat hak area. Jadi 1 kali pelatihan mau buka dimanapun silahkan. Kemudian
orang tua aktif dan bukan orang tua itu ya sebenarnya ya. Oh iya, orang tua aktif itu maksudnya misalnya kita tadi punya orang tua yang salah satu wali murid gitu ya. Dan dia pengen belajar cara ngajarin anak sendiri gimana. Nah, untuk ngajarin anak saya sendiri nih, Miss. Kemarin kayaknya Kak Tina dari Bali ya yang kayak gitu. Boleh nggak, Miss, saya ikutan high five? Boleh. Jadi nggak harus langsung buka bimbelnya, nggak masalah. Jadi mau ngajarin anak sendiri dulu boleh, silakan. Nggak masalah. Nah, teman-teman sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Saya izin cas sebentar. Bayarannya piro, Mak? Apa tadi? Boleh diulang siapa yang bertanya? Miss, saya mau nanya. Bunda, Ya, namanya mau tanya Sonia. nih. Kak Sonya dulu, boleh. Miss, ini saya maaf ya videonya nggak saya hidupkan, saya lagi Ya, nggak jawab. nggak masalah. Yuk. Ya, saya akan besok Miss mau rencanakan mau ke Padang nih, mau pelatihan. Mm-mm. Kebetulan saya pengen banget, tapi ya karena berhubung ininya belum ada, saya mungkin membeli bukunya aja. Kalau misalnya saya membeli bukunya aja, terus saya nggak paham, bisakah Miss menerangkannya gitu? Oke, nggak paham materinya gitu ya. Kayak gitu, gitu. Kan nggak kata Oke. kan kalau member kan ada kelas speakingnya gitu kan, setiap 3 bulan Mm-mm. member gitu kan. Kalau misalnya tidak khusus member, misalnya saya pengen kelas, Eh, boleh. Oke, terima kasih Kak Sonya. Izin saya langsung jawab dulu ya. Nanti untuk yang lainnya antri tuh. Oke, makasih Kak. Jadi kalau nggak member, boleh nggak Miss nanya? Boleh, boleh kok. Saya akan jawab ya. Tapi tentu kalau bukan member itu artinya dijawabnya ya chat saya sebatas saya chat gitu. Paling saya voice note cara menjelaskannya sebatas itu. Dan apakah boleh ikut speaking class? Misalnya berbayar speaking class. Udah Kak Sonya, daripada nunggu-nunggu entar-entar mending sadis-sadis aja. Eh ini kan masih lama nih tanggal 20 aku ke Padang, masih ada 13 hari. Pakai PPA, pola pertolongan Allah. Yuk, yakin dulu yuk. Bismillah dulu. Miss, insya Allah saya ikut. Entah nanti dari mana, kalau Allah ridho, Allah kasih saya ikut. Pokoknya ketemu sama Miss. Gitu aja deh. Ya, karena memang biar adil untuk yang sudah pelatihan, untuk yang speaking class itu terbatas. Karena member itu nggak cuma dapat itu, nanti saya spill deh fasilitas member itu apa aja setelah slide yang ini. Oke, gitu ya. Nggak apa-apa. Mau nanya sama saya boleh silahkan. Tapi nggak mungkin saya kasih kunci jawabannya gitu. Oke, saya lanjut dulu ke Kak Nurul Jannah. Kak Nurul Jannah, boleh di-unmute. Ya, terima kasih, Bun. Mohon maaf ya, Bun, ya mau tanya. Untuk bahasa Inggris ini kan orang tua itu kebanyakan pengen anaknya itu bisa listening gitu loh, Bun. Di Bukan hanya speaking. cuman, maksudnya speaking sama listening gitu kan, Bun. Iya, Yang speaking itu kan biasanya itu anak-anak cuman apa ya, dikasih hafalan cuman apa ya, Bun, ya, kayak kata-kata benda atau iya. cuman nama aja Heeh, gitu. Nggak bisa langsung kayak this is gitu, maksudnya bisa sedikit-sedikit spill kayak ngomong heeh. ya gitu loh Bun. Nah itu apakah di High Five ini juga diajarkan seperti itu? Jadi bukan hanya mengenal satu nama-nama benda aja, tapi langsung gitu loh Bun. Jadi kan seakan-akan itu orang tua itu seneng, oh sudah ada goalnya gitu di. Oke. Kemudian ini juga Bun, mohon maaf ya Bun ya, mau tanya Heeh, heeh. juga, kalau misalkan High Five ini digunakan untuk mengajar les privat bisa atau enggak gitu? Mm-mm.
Udah? Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Nurul. Aku jawab dulu ya. Pertama, di High Five itu memang tujuan utamanya aktif berbicara bahasa Inggris, Kak. Jadi metodenya itu, 1 dia listening, 2 speaking, 3 reading, 4 writing. Dan kita memang stimulasinya mulai dari mendengarkan. Grammarnya juga dibahas. Dan itu ada tipsnya, gimana sih Miss caranya biar anak itu bisa dilatih speaking tapi juga diajarin grammar. Nah makanya kalau kita cuman beli buku, kadang kita nggak tahu tuh gimana cara membagi waktunya. Dan ujian di High Five itu ujiannya ada 3 bagian teman-teman. Jadi udah disiapkan buku ujian, nanti tak tunjukin deh hasil ujiannya gimana. Ada buku ujian, terus di buku ujian itu yang bagian A itu pilihan ganda, ngecek pemahaman membaca dan juga grammar, udah paham atau belum. Bagian B itu isian, artinya saya mau ngecek si anak ini bisa nggak dia menulis katanya. Karena kalau di isian itu kurang 1 huruf ujiannya salah. Nah, bagian C itu ujian lisan. Ujian lisan itu kalau dia tahap beginner, maka dia masih menjawab kalimat yang interview. Masalah identitas, menyebutkan nama, umur, hobi, warna, terus bisa menjelaskan barang yang ada di sekitar secara random, terus bisa menjelaskan kejadian yang sudah lalu, yang akan datang. Itu di beginner, batasan untuk speaking test-nya atau ujian speaking-nya. Terus nanti kalau sudah level 5 ke atas, mereka sudah berbentuk pertanyaan yang membutuhkan alasan. Jadi salah satu fasilitas yang baru saja dikeluarkan sama High Five itu adalah 100 pertanyaan untuk siswa beginner dikuasai secara lisan. Mulai dari pertanyaan yang mudah, menengah, sampai yang HOTS. High order thinking itu ada dan itu dikasih 1 siswa 1 eksemplar gitu, 1 rangkap. Nah, itu tujuan kita Kak Nurul. Jadi memang salah satu output yang diharapkan High Five ketika ada anak yang les di kita, itu udah Kak Ari nih karena jarang loh nongkrong di grup, udah jarang loh ya. Udah ada itu udah di-upload jadi member High Five itu difasilitasin sama Google Drive. Google Drive dan Telegram itu semuanya penuh dengan fasilitas member yang hanya bisa diakses sama member, Kak. Jadi di sana sudah ada. Nah, kita kemarin sudah praktek tuh membernya sebelum saya keluarkan fasilitas itu, saya ajak praktek dulu. Gini nih cara bertanya sama anak, gini cara menstimulasi respon mereka biar mereka nggak hanya menjawab pertanyaan seadanya gitu. SPP-nya dimulai dari 150.000 kalau anjuran dari aku. Nah, masalah SPP aku nggak ngurusin, itu masalah unit. Yang paling aku pentingkan adalah kualitas pengajaran gurunya. Jadi SPP kalau saran dari aku, Mbok ya biar gurunya itu semangat ngajar, nggak usah di bawah 150.000, 2 kali seminggu, terus 60 menit. Tapi kalau mau ditambah jadi 3 kali seminggu, berarti SPP-nya yang dinaikkan gitu. Kalau aku malah ada yang 250.000, tapi dia VIP, 1 guru 2 siswa. Gitu ya. Kak Nurul ya, semoga membantu dan kalau memang nanti berminat boleh hubungin aku atau IO High Five itu banyak sudah bertebaran di berbagai daerah, tinggal hubungin IO-nya, undang aku ke sana. Kak Irka Samarinda, aku belum ada jadwal ke Samarinda, tapi kalaupun memang ada mau ngundang aku ke sana, aku baru siap nambah schedule lagi itu tahun 2026. Karena 2025 ku sudah full sampai akhir tahun, gitu. Karena kalau hari-hari lain, bulan-bulan lain, aku nggak terlalu banyak ngambil job keluar kota. 1 bulan itu cuman 1 kali keluar kota. Karena anakku masih kelas 2 SD, masih cilik-cilik gitu ya. Aku lanjut dulu ke Kak Aryani. Boleh Kak Aryani? Iya, Miss saya Ii, Miss. Oh, Ii. Oke, panggilannya Miss Iya Ii. kan? Boleh mau tanya apa? Iya. Oke, Miss. Ini saya sebenarnya
udah pernah denger high five gitu ya. Mm-mm. Cuma kayak saya gabung AHE baru ya, Miss, belum lama. Mm-mm. Terus denger high five itu lumayan, apa ini gitu ya. Saya basicnya memang dari bahasa Inggris. Tapi Mm-mm. ketika saya lihat high five, saya masih apa ya, ini masih meraba-raba dan saya belum pernah nyobain apa nyobain bukunya Bukunya. gitu. Heeh. Heeh. Nah, kalau saya seumpama mau nyobain bukunya itu baiknya yang mana dulu, Miss? Terus adakah Mm-mm. kayak selama preschool atau intermediate itu untuk kelas Mm-mm. berapa atau untuk umur berapa gitu? Oke. Enggak, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya mau buka les bahasa Inggris juga, kebetulan saya belum buka les bahasa Inggris ya di rumah, baru Mm-mm. AHE aja. Kalau saya mau buka les bahasa Inggris itu biasanya kan orang tua siswa itu mintanya, kalau saya lihat ini AHEP ada kayak semacam kurikulum sendiri ya, Miss, nggak ngikutin Mm-mm. entah sama atau tidak dengan pembelajaran di sekolah. Nah, kalau bagaimana cara mengatasi kalau ada orang tua yang, Miss saya mau ini deh, mau les bahasa Mm-mm. Inggris tapi yang sama deh sama kayak sekolah gitu. Sekolah, oke. Gitu. Dua itu aja. Oke. Terima kasih, Miss. Siap. Kak Ii, Ya, aku mau tanya dulu. Sekarang udah berapa bulan buka AHE-nya? ya sekitar 6 apa ya? Oke. Iya, 6 atau Muridnya udah 8. berapa? Ya masih sedikit, Miss, baru 5. Oke. Nah, Kak Ii, Iya. sebagus-bagusnya high five, aku belum merekomendasikan Kak Ii buat nambah program dulu. Oh, Satu, Kak oke. Ii udah konsisten branding di sosmed belum? Belum, karena baru Nah, iya. oke. Oh, Kak Ii yang WA aku tadi siang ya? Apa tadi sore ya? Enggak, belum, Oh enggak, enggak. bukan ya. Iya. Oke. Nah, teman-teman buat yang baru buka AHE, buat yang baru jalan belum nyampe 1 tahun, 1 tahun pertama itu memang perjuangan merintis berdarah-darah. Karena aku dulu juga gitu. Pokoknya 1 tahun itu rata-rata memang kita masih diuji sama Allah, apakah kita itu pantas atau enggak diangkat derajatnya. Jadi Kak Ii, saran aku, Kak Ii banyak-banyak nonton di YouTube, di sosmed yang Ya. lain untuk asah skill mengajar dulu. Karena apa? Tantangan AHE itu ngajar anak baca tulis itu kita harus paham juga psikologi dasar anak. Oh, kalau Iya. anak yang auditori, visual, kinestetik itu cara pendekatannya gimana? Kalau saya ketemu sama anak hiperaktif gimana? Jadi KII perkaya dulu di situ. Biar apa? Biar KII itu ngajarnya bagus, ngajar AHE-nya itu dipercaya sama wali murid. Mm-mm. Dan yang perlu KII usahakan bila perlu KII belajar berbayar itu adalah mengelola sosial media atau konten. Perkuat di situ dulu, Kak. Kalau siswanya sudah lebih dari 10, naik dulu ke bintang 2 AHE. Kalau sudah bintang 2 AHE, sudah nambah pinter, baru nanti memikirkan, bisa nggak nih aku buka? Ya. Nah, kalau KII mau kerja cepat, kerja rodi, dan naiknya cepat, pasang target, Kak. Dalam waktu 3 bulan, saya harus mencapai target sekian 10. Target itu adalah doa kita sama Allah. Ya. Kalau aku dulu kayak gitu, Kak. Aku dulu targetnya 1 bulan awal buka harus ada 10 siswa. Mm-mm. Soalnya harus bayar kontrakan loh, Kak. Iya. Jadi aku kepepet. Nah, makanya nanti itu yang satu dulu ya, PR dari Iya. aku. Udah, Oke. kalau mau beli buku high five, beli untuk belajar sendiri dulu sambil Iya. nanti memperkuat di AHE-nya. Nah, Mm-mm. yang kedua, high five itu tadi tanya yang keduanya, Mm-mm. high five itu sama nggak sama materi sekolah? Iya, betul. Kalau materinya semua materi sekolah ada di high five. Biasanya di high five itu materinya lebih lengkap, lebih tinggi dan lebih sulit daripada di sekolah. Hanya saja urutan materinya bisa berbeda. Misalnya kalau SD belajarnya warna, animals, color, counting, there is, there are, that is, that, eh, this is gitu. Itu ada semua di beginnernya high five level 1 Iya. sampai level 4. Tapi urutannya berbeda. Biasanya kalau orang tua maunya bahas buku sekolah, aku suruh lesnya les mapel. Enggak bahasa Inggris. Kalau dia mau les bahasa Inggris, maka outputnya bisa speaking. Ngikutnya ngikut kurikulum high five, ngikut rute belajar high five gitu. Ya, gitu Oh, tipsnya. gitu. Apakah sudah Iya, ya. terjawab? Oke. Udah Iya, ya? sudah terjawab. Terima kasih banyak, Miss. Ya, Oke, sama-sama. terima Semangat kasih ya. banyak. Oke, makasih, Oke. Miss. Sama-sama. Aku dulu teman-teman ya.
untuk awal merintis door to door. 1 tahun pertama itu aku sampai istilahnya ngemis siswa itu dari pintu ke pintu, ke tetangga itu, dari door to door kayak sales-sales, nawarin panci, nawarin apa gitu ya, sekerja keras itu. Tapi Mm-mm. insya Allah kalau semakin sulit jalan yang kita lalui, nggak langsung rame, itu insya Allah Allah kasih manis di kemudian harinya. Iya. Oke, aku ke Kak Lana dulu ya. Kak Lana boleh? Oke, Miss, terima kasih untuk kesempatannya. Waktu itu kan kita udah pernah ketemu ya, Miss. Ini untuk yang lain deh. Kalau misalkan ragu buat high five menurut aku, karena sebelumnya juga saya pribadi pernah Heeh. ikut ngebut juga ya, dan ternyata loh, kok lengkap sekali dikasih fasilitasnya. Kak Lana dari mana ya? Aku Ada lupa, mohon speakingnya, maaf. grammar semuanya masuk dan itu dari Brebes, Miss. Oh iya, Masya Allah baru ketemu kemarin ya. Waktu kemarin baru pelatihan. Gimana Kak? Iya. Jadi kan emang menurut aku untuk yang lain high five ini bagus ya, karena sudah difasilitasi semua buat listening, speaking sama yang lainnya itu juga pakainya barcode juga. Kalau dulu saya juga pernah ikut nih sebenarnya, tapi Mm-mm. apa itu ya bukan barcode. Nah itu sama juga ada speakingnya, tapi kita tidak difasilitasi semudah high five ini loh. Masya Jadi Allah. kayak ngerasa nih, "Wah, ini tinggal kitanya aja sih sebagai Mm-mm. guru bangku atau ownernya tinggal latih di speakingnya." Izin bertanya gini, Miss. Boleh, boleh. Untuk kemarin kan saya udah post status juga kan, ada beberapa yang memang nyantok lah sama statusnya, Miss, ini bisa nggak ya untuk TK ya? Tapi anaknya belum bisa baca, kemarin baru les masuk baca sama tulis baru di jilid 2 kalau nggak salah di level 2 akhir. Mm-mm. Itu mau ikut masuk bahasa Inggris gitu karena saya masih bingung kan. Jadi saya tanyakan ke Miss aja. Tapi kalau Boleh. Mm-mm. apakah boleh terus nanti di preschool 1, 2, 3 atau bagaimana? Jadi fokusnya Oke. speaking dan Anaknya listening umur itu. berapa Kak? Umur 5 tahun, Miss. Kelas B. Oke. Ahenya udah jalan? Dia udah ikut program AHE? Udah, tapi baru jilid 2. Level Oke, level 2. Oke, oke. Oke, sip. Nah, aku langsung izin jawab ya. Kalau Miss misalnya belum bisa baca gimana? Nggak apa-apa, karena di High Five itu salah satu level preschool 1 sama preschool 2 stimulasi menulis. Jadi nanti bisa jadi setelah ikut High Five, tulisannya bisa jadi lebih rapi. Itu poinnya. Jadi diterima boleh kalau Missnya siap ngajar anak TK. Artinya ngajar anak TK itu nggak boleh bad mood, nggak boleh energinya low bad, harus full sumringah, harus full semangat. Nah, itu yang paling penting dan jadi catatan. Nanti infokan ke orang tua, Ibu, ini kan belajar bahasa Inggrisnya hanya tahap dasar. Jadi nanti goals-nya dia menguasai beberapa kata untuk kata-kata dasar, misalnya ada warna, terus ada nyanyi-nyanyi, nanti ada Scrabble, ada short, long gitu. Tapi itu semua langsung di speaking, jadi dia nggak belajar baca bun. Kenapa tidak disarankan belajar baca? Biar nanti belajar AHE-nya dia nggak bingung. Kok di AHE saya bacanya seperti ini, tapi di bahasa Inggris tulisannya ini, bacanya ini gitu. Jadi mereka langsung ngomong. Kalau di preschool langsung ngomong, terus nanti di modulnya mereka bukan menulis bahasa Inggris, tapi masih belajar menebalkan, belajar tracing, belajar bentuk, menggunting, terus ditempel, bikin prakarya, seperti itu. Jadi nggak masalah. Kalau masih belum bisa baca, patokannya semua yang belum bisa baca itu kelasnya kelas preschool. Kalau dia sudah bisa baca, tapi dia masih nol, nggak ada basic, nggak ada penguasaan kosakata, maka dia masuknya ke pre-beginner. Nah, kalau dia sudah ada basic, tapi dia masih tahap dasar SD, maka dia ke beginner. Nah, untuk level 1 ke atas, itu baiknya pakai placement test. Nah, untuk member, itu placement testnya sudah ada, sudah disiapkan.
placement test-nya berbentuk Google Form. Tapi kalau Google Form-nya sudah tidak meyakinkan atau masih kurang akurat, maka Kak Lana bisa lakukan interview sedikit. Tanya nama, tanya umur, misalnya tinggal di mana, seperti itu. Jadi itu untuk ngetes. Karena apa? Ketentuan di High Five itu levelnya tidak bergantung pada tingkatan di sekolah. Bisa jadi dia levelnya sudah SMP, tapi no basic sama sekali, maka udah mundur di level 1 gitu. Ya. Jadi dia baiknya kalau udah level 1 ke atas, baiknya dites aja dulu. Gitu. Aman Kak Lana? Apakah udah bisa menjawab? Aman, Miss. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Tanpa diminta udah kasih testimoni. Tapi emang Makasih bagus Kak loh, Bun. Lana. Semangatnya. Semangat, Bunda. Oke. Nah, terima kasih ya teman-teman. Kita lanjut dulu sebentar. Nanti yang di chat aku baca setelah ini. Oke. Miss, kalau tadi ada sekilas aku baca, kalau bukan non bahasa Inggris dan belum bisa bawa guru bantu karena belum ketemu, boleh nggak ikut duluan? Boleh. Nanti tinggal pelatihan guru bantunya. Ya, kalau misalnya rekrutmen mau dibantu, interview guru bantunya yang enak mana juga aku ada caranya. Jadi nggak usah bingung sendiri kok difasilitasin, karena nggak mungkin owner yang baru mulai belajar, terus nggak ada basic bahasa Inggris, nggak ada asisten, harus interview guru sendiri. Kadang bingung juga bahasa Inggrisnya udah bagus atau belum. Nah itu nanti aku bisa bantu. Nah, ini dia fasilitas untuk member kalau teman-teman sudah pelatihan ya. Salah berapa nih? Salah satu, bukan salah satu, ini banyak poin ya. Pertama, High Five itu tipenya membership. Membership itu sama kayak teman-teman beli kartu member ke Ramayana terus dapat diskon. Artinya kalau kita sudah membership, sudah mendapatkan hak member, kita akan mendapatkan keuntungan tertentu. Nah, perlu diingat bahwa membership itu kemitraannya tanpa hak area. Jadi nggak ngurusin tuh dalam satu desa ada berapa unit, dalam satu kecamatan ada berapa unit. Bukan berarti aku nggak peduli, tapi memang tujuannya nggak ke situ. Karena memang High Five itu training of teacher. Jadi kita lebih fokus ke upgrading skill teachernya. Gitu ya, gurunya yang pengen di-up terus. Kemudian tidak perlu perpanjangan lisensi. Kalau teman-teman sudah ikut 1 kali pelatihan, terus mau buka di beberapa titik, itu diperbolehkan, silahkan. Dan tidak perlu relisensi lagi. Dan tersedia komunitas guru bahasa Inggris yang tadi. Insya Allah nanti coming soon akan kolaborasi sama Harmony, diskusi Harmony Edu Pro. Kita akan bikinkan komunitas di Facebook, dan itu akan menjadi tempat pembelajaran. Siapa tahu nanti programnya sudah semakin matang dan sudah bisa memberikan fasilitas lebih banyak untuk semua member, bukan cuma untuk yang member High Five. Jadi nanti siapa tahu bisa ngisi kelas bahasa Inggris salah satunya, karena di Harmony Edu Pro kita ada 4 program, ada High Five untuk bahasa Inggris, ada Simetris untuk matematika, ada Stimo Kids untuk stimulasi anak dari mulai bayi sampai toddler sampai balita. Dan siapa tahu nanti bisa membuka sesi konseling sampai ke bapak-bapaknya ya. Terus ada Arabic for Kids. Jadi 4 program itu berkolaborasi dan teman-teman nanti bisa bantu bimbelnya agar lebih berkembang. Di High Five itu ada 5 kategori kelas seperti yang aku jelaskan sebelumnya. Pelatihannya terdiri dari kurang lebih 3 sesi. Sesi pertama itu tentang manajemen persiapan kelas dan promosi. Sesi kedua itu metode mengajar. Sesi ketiga itu tentang ujian dan rapot kelas. Jadi di High Five itu disediakan rapot untuk melaporkan hasil ujian ke wali murid. Dan enaknya kalau teman-teman lebih kreatif dari yang dikasih, teman-teman boleh improve. Ya, boleh bikin sendiri, boleh improvisasi. Yang tidak boleh diubah itu semua modul tidak boleh difotokopi, ujian tidak boleh difotokopi, piagam harus beli di agen secara resmi gitu. Itu aja kok. Yang lainnya saya sangat senang kalau teman-teman lebih pintar improve daripada saya. Bahkan saya pengen belajar kalau teman-teman ada info baru. Durasi pelatihannya itu 3 sampai 4 jam ya.
Kenapa Miss? Sampai ada yang di Lampung dulu komen, Miss kurang lama. Dia tidak merasakan ya betis saya yang udah nyut-nyutan 4 jam berdiri. Kalau pelatihan AHE enak duduk ya, pelatihan high five saya harus berdiri. Awal-awal saya masih senang pakai heels ya. Kesini kemarin di Brebes saya udah pakai wedges aja. Nah, itu memang hanya bedah secara umum untuk metodenya dan promosi juga. Kalau teman-teman misalnya beberapa teman yang udah aku bantu pengen belajar buka stand misalnya, pengen belajar mulai promosi ke sekolah. Kenapa harus belajar? Karena kita peluangnya bisa sampai SMP, SMA. Jadi nggak hanya pakai sebar brosur. Teman-teman harus siap berubah jadi Power Rangers ya. Nggak boleh jadi owner bimbel yang biasa-biasa saja. Itu konsultasinya one by one. Jadi boleh hubungin aku secara langsung, telepon, karena masih sedikit, jadi masih bisa di-handle, nggak dibuka kelas secara rame-rame. Untuk promosi yang khusus ya. Nah, terus nanti metode belajarnya juga dibahas secara umum. Kalau bedah per materi, ya bukan per buku ya, bedah per materi, itu nanti di speaking kelasnya. Difasilitasi ada placement test, ada kunci jawaban ujian, ada Google Drive promosi, ada tambahan bank materi. Jadi kalau teman-teman mau tambahan ngeprint sendiri, worksheet sendiri, itu nanti diajarin semua. Gitu ya. Kayaknya terlalu murah ya kalau cuman sampai 2,5 juta bayarnya udah sama transport itu. Coba komen, ada nggak yang mau dinaikkan harganya? Bercanda ya teman-teman ya. Tapi ini bakal keluar, aku kasih bocoran ya teman-teman, bakal keluar fasilitas baru untuk kelas high five. Jadi akan ada booklet. Booklet itu apa? Nanti akan diinfokan kalau sudah siap launching. Intinya itu adalah fasilitas memudahkan untuk ngajarin preschool. Ya, semoga bermanfaat ya. Insya Allah jadi penolong saya nanti setelah amal jariah. Oke, aku infokan dulu beberapa jadwal pelatihan aku. Yang terdekat itu di Cirebon. Jadi mulai dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, mana lagi sih itu? Aku lupa namanya apa ya? Ciayu Manjakanis ya. Nah, itu boleh merapat ya. Sebenarnya kita sudah tutup pendaftaran. Saya tunggu sampai jam 7 besok. Ya. Saya tunggu sampai jam 7 besok. Terus setelah di Cirebon, tanggal 13 di Cirebon, tanggal 14 aku ada pelatihan di Tangerang. Tanggal 19 aku ngisi SGA 3 di Padang. Jadi yang belum SGA 3 boleh nanti merapat yang mau dikoreksi cara mengajarnya dan mau belajar biar menjadi guru yang fantastis itu gimana, silahkan. Di SGA 3 teman-teman, di Padangnya tanggal 20 pelatihan di Padang, insya Allah itu sudah ada 8 peserta, sisa 2 kuota lagi. Di tanggal berapa ya? Agustus awal, aku lupa tanggal berapa, tanggal 10 apa tanggal 9 gitu di Palembang sama Lampung. Kemudian tanggal September, tanggal belasan September itu di Jogja. Alhamdulillah. Terus tanggal 21 September itu di Mojokerto. Di Mojokerto itu tanggal 20-nya, hari Sabtunya aku ada sesi upgrading skill untuk owner bimbel. Jadi ngomongin manajemen bimbel gimana biar bimbelnya bisa autopilot. Di Pati kapan? Di Pati itu belum ada agenda, Kak. Dulu pernah diagendakan sama Bu Anis, tapi pesertanya cuma 2, jadi nggak memenuhi kuota untuk akomodasi. Teman-teman, kenapa harus ada minimal pesertanya? Karena tiket dari Bangka ke Jawa itu Masya Allah, na'udzubillah min zalik, ya. Ke Jakarta aja habis 1 juta, teman-teman. Padahal penerbangannya cuma 1 jam. Jadi jangan heran ya, Miss kok online-nya segini. Nanti ada, di akhir ada, aku kasih tahu harganya. Tapi kok akomodasinya segini? Memang teman-teman tiket pesawatnya Masya Allah ya bikin menjerit. Ya, ayo Kak Siti aja, Kak Siti cari teman
Jadi kalau mau teman-teman kayak di Samarinda, kayak di Pati, Kudus itu kan belum ada. Kak Siti yang cari temen, kalau misalnya udah ada 5 peserta, insya Allah itu nanti akomodasinya sudah lebih ringan, ya. Gitu. Minimal kayaknya 5 peserta sampai 6 peserta itu akomodasinya bisa dibagi gitu ya. Pokoknya kalau sudah ke Jawa Tengah itu kurang lebih PP saya habis 3 juta sampai 4 juta teman-teman. Kalau ke Jawa Timur itu juga mirip-mirip, arah sana itu mirip. Kalau ke Padang teman-teman, Masya Allah ya, Padang ternyata walaupun sama-sama Sumatera, ternyata tiketnya luar biasa. Di Solo belum ada rencana, Solo ke Jogja aja. Di Jogja itu tanggal September pertengahan. Nanti WA aja kalau mau ya. Aku lupa tanggal berapa teman-teman. Di Jogja segera soalnya. Solo ke Jogja aja. Pelatihan online ada. Nanti kita bahas setelah ini ya. Nah, tentu pas awal gabung, teman-teman akan mendapatkan starter kit. Starter kitnya itu ada tas starter kit, terus dapat 2 sertifikat. Kalau owner ya, langsung pelatihan, dia langsung dapat sertifikat member sama sertifikat guru bantu, sertifikat guru bantu lagi. Sertifikat guru, jadi nggak ada guru bantu, sertifikat guru nggak ada. Maksudnya gini, kalau di AHE kan kita ada sertifikat guru utama, sertifikat lisensi guru utama, sama lisensi guru bantu. Nah, kalau di High Five nggak ada istilah mana yang guru utama, nggak ada istilah mana guru bantu. Di High Five itu adanya sertifikat member, itu nanti yang berhak join ke grup member, dan sertifikat guru. Sertifikat guru itu artinya dia memang sudah paham untuk mengajar, gitu. Betul sekali, 1 desa boleh 2, boleh 4, terserah jumlahnya berapa. Ya, kenapa? Kenapa sih Miss? Nanti kan jadi saing-saingan loh. Teman-teman, tahu nggak kalau Indomaret sama Alfamart itu kan bukan ranahnya pendidikan ya. Teman-teman tahu nggak Kampung Inggris Pare? Kampung Inggris Pare itu 1 desa malah selang 1 rumah itu bahasa Inggris semua. Artinya bukan tidak bisa kita saling berkontribusi dan bersinergi kalau kita deketan. Artinya kita membawa nama besar, 1 nama besar High Five. Tinggal bersaing nih kualitas pengajarannya yang mana, gitu. Kalau nggak member High Five, boleh nggak pajang itunya, spanduknya? Boleh. Nanti logonya minta aja sama aku, nggak apa-apa. Kalau masalah spanduk ya silakan desain sendiri. Tapi kalau misalnya ada nih yang nyeletuk, Miss, aku minta dong player promosinya High Five yang setiap hari di-share. Mohon maaf, itu cuman untuk member gitu. Kenapa, Miss? Karena ya memang itu salah satu fasilitas member. Jadi member itu mendapatkan support untuk promosi, begitu. Yo, Kak Neni. Udah, Kak Neni, insya Allah rezekinya Allah yang kasih. Yuk, yakin dulu yuk. Miss mah enak ngomongnya gitu. Teman-teman, ya, cus, saya jarang-jarang Kak Neni. Kalau Kak Neni ngundang saya ke Padang, ya, nanti duitnya ada, sayanya susah ke Padang karena untuk ngumpulin orang lagi itu butuh waktu lagi gitu ya. Sekarang mumpung saya udah datang ke Padang, tiket ke Padang itu PP-nya udah 4 juta, itu baru sampai bandara, belum Grab ke hotelnya, belum makan konsumsi pesertanya. Jadi 4 juta itu hanya akomodasinya. Jadi kalau nggak ikut sekarang, maka kita akan merasa rugi karena sekarang akomodasinya sudah ditanggung bareng-bareng, gitu. Terus ada 5 buku contoh modul. Jadi setiap kelas, preschool 1, pre-beginner 1, terus beginner 1, pre-intermediate 1, intermediate 1. Ada game card-nya, terus ada 3 modul ujian disertai dengan rapot penilaian. 1 contoh piagam siswa dan ada banner ukuran 90 x 60 cm dan belangko-belangko lain-lainnya. Belangko bebas, mau bikin sendiri bebas, mau langsung pakai yang dari High Five juga tersedia, gitu ya. Setelah pelatihan,
kita berpeluang untuk buka kelas apa saja. 5 kelas ini teman-teman bisa bebas buka yang mana saja. Miss, aku tuh merasa belum mampu, aku mau buka sampai pre-beginner dulu, boleh nggak? Boleh. Miss, aku belum mampu, aku mau buka sampai beginner dulu gimana? Oke, nggak masalah. Nggak harus buka sampai level 10. Miss, aku tuh ada lagi, Miss, aku sudah sampai level 10 siswanya. Level 11 sama 12 yang speaking for advance sudah atau belum? Itu yang di Lampung tuh, Kak Vina di Lampung nanya begitu kemarin. Aku bilang, Kak Vina mohon maaf, itu belum naik cetak. Soalnya yang order, yang nanyain level 11 sama 10 baru Kak Vina aja. Biaya cetaknya itu nggak bisa cetak sedikit. Ya udah, berarti kita bisa sesuaikan high five itu sama kemampuan dari gurunya. Ya, yang aku kagum lagi itu Bu Nining dari Subang. Bu Nining itu guru TK. Yang jadi guru bantunya juga rekan-rekan dia yang ada di TK. Kenapa aku kagum? Karena beliau itu Masya Allah ya, semangat belajarnya itu nggak pernah berhenti. Walaupun bahasa Inggrisnya basic, sejak aku buka kelas bahasa Inggris itu beliau ikut terus dan progres guru bantunya luar biasa, kelihatan banget mau belajar. Mulai dari reading, mulai dari pronunciation, penguasaan materinya itu sudah ada progres. Aku sangat apresiasi orang yang seperti itu, yang nggak cuman bisa mengeluh tapi juga mau berusaha, teman-teman. Ya, oke, aku lanjut ke baca di kolom chat terlebih dahulu sebelum kita lanjut ya. Eh Kalau mau ikut member harus pelatihan dulu ya? Iya, jadi pelatihan itu kita bayar, terus ikut pelatihan. Setelah ikut pelatihan, kita akan mendapatkan sertifikat member. Nah, sertifikat member inilah yang membuktikan atau menjadi lisensi bahwa kita sudah member High Five. Nanti member High Five setelah pelatihan akan di-add ke grup khusus, yang dimana grup itu memang grup khusus member. Jadi guru bantu nggak bisa masuk situ. Eh, ya, member ada nomornya masing-masing. Jadi membernya High Five itu terdata. Ya, jadi ada datanya. Mulai dari member nomor 1 sampai sekarang member 208 itu namanya ada, nomor WA-nya ada, lokasi keterangan unitnya ada di mana gitu. Yang unit saat mendaftar ya, itu ada. Jadi ada nomor membernya. Tapi dia bukan selebaran member ya, dia dapatnya sertifikat member. Sampai mana tadi? Sini. Ini oh bisa. Oke. Aduh, jauh sekali. Aku ke bawah dulu ya. Oh ya, dari Jogja nggak bisa langsung ke Pati. Itu aku di Jogja aja udah hari Senin. Yang Pati aja ke Jogja ya. Biar aku nggak pindah-pindah gitu ya. Duh, cepet banget. Boleh, Kak Sonya langsung aja beli. Oh, ada yang tanya apa bedanya online sama offline. Teman-teman bayangin, kita belajar bahasa Inggris aja udah butuh effort ya. Apalagi kalau kita belajar bahasa Inggris terutama untuk ngajarin anak-anak lagi ya, bukan untuk diri sendiri gitu ya. Untuk belajar metodenya di online. Tentu saat di online itu ada keterbatasan ruang dan waktu saya ngajarinnya itu secara langsung. Nah, coba deh komen teman-teman yang sudah pernah pelatihan online dan ikut pelatihan offline lagi, rasanya gimana? Jadi di High Five itu, teman-teman boleh pelatihan online dulu. Pelatihan online biayanya sekian. Nanti ketika saya datang ke daerah teman-teman, teman-teman boleh upgrade. Teman-teman upgrade-nya itu hanya bayar akomodasi.
Nah, offline itu lebih seru, lebih paham. Tentu karena ruang saya untuk menjelaskan contoh dan teorinya itu akan lebih enak secara langsung. Teman-teman bisa tanya secara langsung, komunikasinya lebih enak. Kalau online tentu kita terbatas hanya sebatas layar. Walaupun materinya sama persis, metodenya akan disampaikan sama persis, semuanya disampaikan secara persis sama dengan online sama offline. Ya, jadi tahu benar tuh gimana nanti prosesnya, begitu ya. Kelas online itu terdekat tanggal 3 Agustus. Masih boleh ikutan, yang mau ikutan pelatihan online High Five, membership-nya itu tanggal 3 Agustus. Nah, biayanya berapa? Kita lanjut dulu setelah ini. Nah, sekarang kita bedah dulu ya, bukunya berapa? Kita bedah dulu isi modulnya High Five. Isi modulnya High Five, kan tadi ada beberapa kelas ya. Nah, sekarang kita bedah kelasnya itu modulnya kayak apa. Nih, saya bedah ya. Sepertinya di sekeliling teman-teman tidak banyak kursus bahasa Inggris yang bisa memberikan materi tentang sound. Sound itu apa? Sound itu adalah bunyi huruf dalam bahasa Inggris. Misalnya, kalau CUT dibacanya cut, ya. Ini di preschool teman-teman akan ketemu sama beberapa materi. Preschool 1 itu tentang tracing, artinya stimulasi untuk menulis. Jadi ini stimulasi untuk menulis. Artinya anak-anak tracing, mengikuti bentuk dari garis-garisnya. Artinya kan belajar pakai pena gitu. Tapi di bawahnya teman-teman ada ketemu sama beberapa kata. Kata ini nggak usah dibaca juga boleh. Tapi mau disebutkan secara langsung juga boleh. Jadi anak bukan belajar baca, tapi lihat gurunya nyebutnya seperti ini ya nak. Kakak, yang ini bahasa Inggrisnya corn. Corn. Dan ini bahasa Inggrisnya candy. Candy. Yang ini bahasa Inggrisnya car. Boom, 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 car. Gitu. Gitu. Terus yang seperti ini, tracing, nyari buah, ngikutin garis, ini juga masih distimulasi menulis. Jadi preschool 1 dan preschool 2 itu stimulasi menulis. Preschool 3 dan preschool 4 itu stimulasi mendengarkan. Ya, stimulasi mendengarkan, disiapkan audio. Ya, kenapa Miss pakai audio itu? Karena saya itu bukan native speaker. Saya nggak bisa ngajarin teman-teman teknik untuk menyebutkan huruf ini gimana. Ya, jadi CAT bacanya bukan cat, tapi ada gabungan yang seperti ini. Kate. Ini mulutnya dilebarin sedikit. Kate. Car. Rate. Ya. Sad. That. Gitu. Tapi kalau yang seperti ini dibacanya A. Misalnya. Cat. Nut. Ya. Cat. Ini U itu sound-nya atau bunyinya A. Ya, jadi kalau teman-teman ketemu sama bahasa Inggris, ya, terus dia mau bilang huruf ini, ya, ini A, I, A, I, O, ya. Kenapa ini itu dibelajari di sound teman-teman, dan ini ada disiapkan materinya pakai listening barcode, dan ini ada lagunya disiapkan, tinggal pakai. Nah, ini modulnya ada di preschool 3, insya Allah itu launching bulan Agustus. Jadi sekarang yang tersedia itu baru preschool 2, 1 dan 2. Gitu. Itu untuk preschool. Ngajarnya harus energik, harus bergerak terus. Karena gurunya dituntut kayak guru TK.
Lanjut. Aduh. Sekarang kita ke pre-beginner. Kalau pre-beginner, saya yakin, saya berani garansi baru high five yang menyajikan yang namanya read aloud. Ya, read aloud ini teman-teman bukan sekedar read aloud, tapi dia ada rhyming-nya. Rhyming itu apa? Rhyming itu adalah teknik membaca yang berirama. Itu namanya rhyming. Banyak sekali lagu dalam bahasa Inggris yang sudah pakai rhyming ya. Yang ngajarnya bukan ngajar sih apa ya? Pakai ini loh, pakai akhiran-akhiran red, reg, gap, lab gitu. Terus bad ketemu sama mat, fan, ran, fat, red, mat. Artinya ujungnya bisa saja sound-nya sama atau mirip gitu. Terus dia juga disediakan ilustrasi yang bergambar dan berwarna. Nah, pre-beginner itu ada 3 seri, pre-beginner A, pre-beginner B, dan pre-beginner C. Pre-beginner A ini penguasaan atau stimulasi vocabulary yang membutuhkan per tema. Jadi ada tema buah, tema hewan, tema perasaan atau emosi, terus stationery. Itu relate sama materi awal-awal di sekolah. Nggak jauh beda dari situ. Sedangkan pre-beginner B-nya itu akan diajari sound secara garis umum. Kalau di preschool tadi, sound-nya akan dibedah satu persatu lebih kaya lagi, lebih spesifik lagi. Tapi di pre-beginner dia nggak yang dikasih contoh semua sound gitu, nggak. Kenapa kayak gitu? Karena tidak semua anak nanti akan mulai belajarnya dari preschool. Makanya di pre-beginner tetap diberikan materi tentang sound. Saya sangat concern sekali ngajarin sound ini. Kenapa sih Miss harus diajarin sound? Bukankah di sekolah hanya belajar alfabetik? Yes, harus. Kenapa? Itu yang membedakan kenapa tadi saya bilang materi di High Five itu bisa saja lebih kaya daripada di sekolah. Karena ini salah satunya. Teman-teman, kalau teman-teman ikut pelatihannya, saya akan menyadarkan teman-teman bahwa pronunciation dalam bahasa Inggris itu ada polanya. Bisa dipelajari kayak kita belajar baca tulis bahasa Indonesia. Tuh. Jadi, ngajarin anak untuk bisa bahasa Inggris, bisa speaking, bisa pronunciation, bukan dari alfabetiknya saja, tapi kita butuh memperdalam yang namanya sound atau bunyi. Nah, sedangkan di pre-beginner C, di bagian C ini saya concern mau kasih anak stimulasi terlebih dahulu agar mereka bisa paham. Gimana sih Miss tenses itu? Nah, sebelum mereka belajar tenses, mereka harus paham dulu yang namanya part of speech. Apalagi itu part of speech. Part of speech itu adalah dasar pembentukan kalimat. Jadi kalau kita ngerti kata yang ini sebagai benda, kata yang ini sebagai kata sifat, maka kita udah nggak bingung lagi nanti masuk ke dalam tensisan. Kalau ada anak yang bingung, nggak ngerti-ngerti penjelasan tentang tensis, bisa jadi dia harus diajari dulu tentang konsep part of speech. Tuh, itu kalau pre-beginner. Jadi saya komplitkan di sini. Pre-beginner A itu penguasaan kosakata tematik, pre-beginner B-nya sound. Tentu ada yang tambahan juga. Enggak hanya sound ya, dia ada tentang clothes, tentang sport, tapi tetap ada read aloud-nya. Jadi ciri-cirinya itu mereka ada read aloud kalau di bagian B. Dan read aloud-nya itu pakai teknik rhyming, artinya ada kata yang sama bunyinya. Tuh. Terus ada bagian C-nya part of speech.
Lanjut ke tahap berikutnya, ada beginner. Dia masih berwarna, dia masih ada materi dari dasar juga, diulangi lagi. Miss, kok masih diulangi sih tentang buah, tentang hewan? Yes, tentu. Bedanya kalau di pre-beginner sama di beginner, cara penyampaiannya tentu berbeda. Kenapa Miss harus diulang? Karena itu tadi, nggak semua anak dia belajarnya dari pre-beginner. Jadi tetap harus ditaruh dari beginnernya, tetap ada materi-materi yang dasar. Gitu. Ini contoh buku, teman-teman bisa cek sendiri, dan kalau kurang puas, teman-teman bisa order, karena ngorderku tidak harus tidak harus pelatihan dulu, seperti itu. Kalau untuk level 5 ke atas, enggak saya bedah satu persatu. Yang jelas, level 5 ke atas itu akan menguasai 12 tenses, menguasai comparison degree, ada juga bukan part of speech, conjunction, conditional sentences atau kalimat pengandaian, ada juga report speech, indirect dan direct speech, ada juga passive sentence, active passive sentence, dilengkapi dengan banyak deh, pokoknya semua grammar ada di sini, karena saya juga kombinasi menyusunnya pakai Betis grammar. Itu zaman saya kuliah tuh pakai modul yang itu pakai di sini teman-teman ya. Nah, kita akan baca dulu testimoni, karena memang High Five itu the real, kalau pengen bangun kursus bahasa Inggris yang komplit ya berarti cocoknya sama High Five. Ini teman-teman beberapa testimoni, saya akan lanjut dulu ke kolom chat ya. Untuk yang mau tanya online itu nanti setelah ini kita bahas. Materi di modul High Five sesuai dengan capaian per kelas untuk kurikulum Merdeka enggak ya, enggak Miss Eni. Karena apa? Karena saya acuannya bukan kurikulum Merdeka. Hanya saja kurikulum Merdeka itu acuannya sama dengan apa yang menjadi acuan High Five. Ada yang namanya CEFR. Ada yang namanya CEFR, Common European Framework References for Languages. Jadi CEFR itu ada tingkatannya, tingkatan dari A1, A2, B1, B2, C1, C2. Sebenarnya kurikulum Merdeka itu kalau yang guru bahasa Inggris mereka tahu ada capaian yang sesuai dengan CEFR. Dituntutnya SD itu sudah menguasai level A1 sama A2. B1 itu dituntut di SMP, B2 dituntut di SMA. Tapi tentu prakteknya tidak akan semudah level-level yang dijelaskan. Kenapa? Masalahnya di SD yang namanya bahasa Inggris, guru itu tidak mendapatkan jatah seperti mapel yang lain. Artinya sekolah tidak menganggap bahasa Inggris ini adalah penting. Padahal capaian di kurikulum Merdeka, silahkan teman-teman cek kalau teman-teman nggak percaya. Di kurikulum Merdeka itu dituntut ya, nanti SMP-nya itu sampai B1. B1 itu mirip atau selevel sama level 5-nya High Five. Tuh. Jadi ini tidak sama dengan capaian kurikulum Merdeka ya, apalagi yang SD bisa jadi dia lebih tinggi, apalagi untuk target speaking-nya. Karena di High Five kita punya target grammar, punya target speaking. Aku lanjut dulu. Miss Endah mau tanya, selama belajar High Five, proses belajar mengajarnya cukup dengan duduk saja? Oh, tentu tidak. Cukup dengan duduk saja atau berpindah. Karena di dekat ayah saya ada kursus bahasa Inggris pindahan dari wilayah lain. Belajarnya sambil bergerak. Kalau Ahe umumnya kan duduk aja, kecuali anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kalau dia High Five sambil bergerak. Nanti teman-teman kalau pelatihan juga sambil bergerak, nggak akan duduk aja aku ajak ya.
Jadi kalau pelatihannya offline, teman-teman akan aku ajak ice breaking. Terus teman-teman akan praktek gimana kalau mau mengelola kelas dengan metode pembelajaran critical thinking. Nah, aku juga akan ajak teman-teman untuk belajar gimana brain gym. Karena ice breaking dengan brain gym itu berbeda. Jadi memang kalau offline, kapasitas aku untuk explore itu lebih banyak. Apalagi kelas preschool. Aduh, suaraku. Kelas preschool itu ya memang bergerak terus. Gerakannya nyanyi-nyanyi. Ada yang project bikin pita. Jadi mereka harus kayak orang senam senam ribon itu loh, senam pita itu gitu. Jadi memang kelas bahasa Inggris, kelas bahasa itu adalah mempraktekkan membawa bahasanya seperti kehidupan sehari-hari. Kayak begitu. Betul. TK juga kelasnya sambil nyanyi-nyanyi. Buku beli all in bisa nggak, tapi belum pelatihan. Buku mau diborong semua juga boleh, bebas. Sudah ada di Badurat, sudah ada. Di Agen juga ada. Modul sampai 10, sekarang sampai 10. Sekarang sampai 10 dulu. Aduh, tadi sampai mana ya? Makasih Pak Ari, udah dibantu jawab. Oke, habis ya. Di chat habis, saya lanjut lagi. Ini ada dari Boyolali, Kak Titik dari Kendal, kayaknya ada ya orangnya ya. Jadi Kak Ari itu bukan backgroundnya bahasa Inggris, tapi setelah ikut High Five, merasa percaya diri buka les bahasa Inggris karena punya komunitas, dapat coaching, ya. Dan kalau ada kendala pasti dibantu. Teman-teman jangan heran, saya nggak sesabar orang Jawa. Jadi kadang kalau saya ngajarinnya apa ya bahasanya kalau ruwet gitu ya. Kadang logat Bangka saya yang agak keras mirip kayak orang Medan itu jadi keluar. Makanya kalau member High Five saya udah pesan teman-teman kalau saya agak ngegas ngomong dan menjelaskannya, tolong jangan dimasukin ke hati karena saya memang bukan orang Jawa. Ya, tuh. Terus ada Kak Titi. Jadi ini saya tanya ya, saya bilang kalau beli modulnya aja, nggak ikut pelatihan High Five gimana ya teman-teman? Nah dijawablah sama Kak Titi, buka High Five tanpa pelatihan itu rugi. Serugi-ruginya. Karena banyak sekali benefit kalau sudah jadi member. Kalau dulu hanya beli modulnya saja tanpa pelatihan, cara ngajarnya nggak akan se-excited sekarang untuk murid. Ya, tahu nggak teman-teman, kayaknya kalau nggak salah, Kak Titi ini awalnya sudah punya les bahasa Inggris. Bayarnya itu per datang cuma 5.000 apa 10.000 gitu. Terus ketika dia sudah bergabung sama High Five, beliau awalnya ragu untuk menginformasikan ke orang tua karena berubah ya dari yang tadinya pertemuan ke yang bulanan. Terus saya bilang sebenarnya nggak masalah Mbak karena yang Mbak tawarkan itu paket komplit, ada jenjang karir, ada jenjang level, terus ada rapot, ada ujian, ada fasilitas lainnya. Dan ternyata surprisingly, orang tuanya lapang dada untuk pindah sistem. Dan sekarang alhamdulillah ya, bahkan udah dapat murid SMP loh. Hasilnya sangat berbeda. Yes, ada Bu Eni dari Bekasi. Kalau member enaknya semua fasilitas disiapkan. Ada link untuk speakingnya juga. Pertemuannya 3 kali sebulan. Jadi bukan gimmick ya teman-teman. Dan teman-teman yang baru join juga bisa menyimak speaking kelas yang sebelumnya karena semuanya direkam. Terus awalnya dipromosiin High Five. Terus beli modulnya buat anak aja. Sekedar ngajarin jawab soal, tapi nggak ada ide gimana cara make yang seneng gitu ya. Bagaimana mengembangkannya setelah pelatihan ternyata jadi tahu. Nah, ada Kak Rahayu juga. Kak Rahayu juga sama. Teman-teman rata-rata memang lebih merasa dibantu itu setelah ada speaking class. Jadi kisahnya speaking class itu dulunya aku buka hanya untuk guru bantuku. Kenapa? Karena guru bantu di unit aku itu lulusan bahasa Inggris. Memang pendidikan bahasa Inggris, tapi mereka speakingnya pasif.
Akhirnya saya bilang, "Nggak bisa loh kalau nggak speaking, kita nggak ngelihat kayak kursus bahasa Inggris." Sehingga saya bikinlah agenda, speaking class buat guru bantu. Jadi kita ngobrol pakai Zoom, ngobrol biasa aja, tapi full bahasa Inggris. Terus ketika member High Five itu sudah 50-an, aku mikir, kok aku nggak membagikan buat member yang lain gitu ya kesempatan ini. Akhirnya dibukalah untuk member High Five. Dan enaknya kalau sudah member, kalau kita punya guru bantunya boleh ikutan speaking class walaupun guru bantunya belum pelatihan, begitu. Ya, nah ini dia biayanya untuk yang mau online. Jadi biaya yang online itu 1.650.000. Ini memang kenapa sih Miss berbeda? Karena kalau dia offline berarti kan dia menanggung biaya transport dan akomodasi. Tapi kalau dia online dia hanya menanggung biaya pengiriman starter kit ke tempatnya. Ya, nanti kalau mau jadwal yang lengkapnya boleh WA saya saja. Ini nomor WA saya tertera di layar, silahkan di screenshot, disimpan. Ini nomor WA-nya. Ya, bayar DP dulu, nanti setelah DP itu dibayarkan, starter kit-nya akan saya kirim ke alamat teman-teman. Setelah starter kit dikirim, teman-teman akan ikut pelatihan dan mendapatkan soft file lisensinya. Nanti ketika teman-teman order buku di saya atau di agen, baru nanti sertifikatnya akan dikirimkan kalau seandainya masih ragu untuk ikut pelatihan. Karena pernah kejadian sudah DP, sertifikatnya sudah saya kirim, dia cancel, dia membatalkan tidak pelatihan. Jadi itu orangnya walaupun dia sudah tercatat tapi nggak akan masuk grup member. Pelatihannya bisa individual, bisa klasikal, boleh. Pelatihannya juga bisa online, bisa offline. Kalau nambah bawa guru bantu itu dapat biaya tambahannya 400.000, guru bantunya juga mendapatkan starter kit guru bantu. Oke, sekian teman-teman. Ada pertanyaan lagi kah sampai sini? Silakan yang masih mau bertanya. Saya cek di kolom chat terlebih dahulu. Rata-rata 3 bulan. Oh, lama per level. Lama per level itu, teman-teman, satu buku itu beda-beda sebenarnya. Karena ada tips mengajarnya. Tips mengajarnya di High Five itu pada umumnya ada. Nah, tapi rentang ngajarinnya itu ya tergantung kelas. Biasanya 3, 4. Tapi ada kok 5 sampai 6 bulan satu buku ada. Kalau aku jujur 6 bulan karena memang kapasitas kelasnya itu materinya harus ada yang diulang beberapa kali. Level paling dasar di High Five itu adalah preschool, betul. DP-nya berapa? DP-nya 650.000 Bu Sonya. Itu kalau tanpa bawa asisten. Guru bantu itu asisten Kak Leni. Guru bantu itu adalah guru yang membantu kita mengajar di kelas. Itu namanya guru bantu. Kalau biasanya mirip kayak asisten dosen. Itu guru bantu tuh kayak asisten dosen. Atau asisten tutor gitu ya. Nah ini dia. Di High Five tidak ada wajib hafalan karena bahasa tidak dihafal. Bahasa nggak bisa dihafal. Bahasa itu dipakai. Jadi guru harus bisa speaking English. So if you need your students speak English, it means that you need speak English in the class too. Jadi kalau kita mau ngajak anak bisa bahasa Inggris, bukan dihafalin teman-teman. Hafal itu bisa lupa. Ya, tapi diajak ngomong bahasa Inggris, distimulasi latihannya dengan cara conversation ya. Kalau cuman hafalan tapi nanti tidak latihan ngomongnya gimana, maka hafalannya nggak akan bisa dipakai di speaking. Itu kenapa anak-anak speaking hafalan itu butuh ya. Hafalan itu butuh, tapi teknik menghafal bukan sama sekali untuk speaking skill. Bukan untuk mengasah speaking skill. Kalau mau bisa speaking skill, High Five punya satu teknik yang berhubungan sama listening dulu. Jadi listening dulu, nanti dibedah di sesi pelatihan.
Oke, ada lagi kah yang ingin bertanya? Kalau pelatihan online bisa jadi member kah? Bisa. Bedanya online sama offline itu bukan di fasilitas, tapi di sesi pelatihannya. Tentu kalau online pelatihannya terbatas sama media praktek. Paling saya puterin kalau game misalnya ya, paling akan diputarkan rekaman main game. Tapi kalau offline kita langsung praktek main game. Itu bedanya. Oke, ada lagi kah? Aman? Tanya Miss. Oh, boleh. Nah, Miss, kalau tadi kan dibilang misalnya kita buka les seminggu 2 kali, durasi 60 menit, kemudian biaya 150, itu satu kelas untuk berapa orang, Miss? Nah, di High Five itu teman-teman akan direkomendasikan 3 jenis program. Ada reguler, ada eksekutif, ada VIP. Reguler itu teman-teman bisa buka klasikal. Klasikal itu maksimal 10 siswa. Jadi disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang teman-teman punya. Terus ada eksekutif. Eksekutif itu 4 siswa, tapi ada tekniknya. Biar 4 siswa ini bisa speaking dan bisa belajar grammar, itu ada ketentuannya, Bu. Karena setelah diuji, kadang kita kalau siswanya berbeda, kelasnya berbeda, levelnya berbeda, guru akan kesulitan membawa praktek speakingnya. Nah, terus yang ketiga itu ada jenis program PIP. Jadi PIP ini 1 guru 2 siswa. Biayanya akan tentu makin sedikit siswanya, biayanya semakin mahal. Nah, yang 150.000 tadi untuk kelas reguler. Kalau PIP di saya itu 250.000. Ada Bu pendaftarnya, tapi saya lebih suka buka kelas reguler karena omsetnya lebih tinggi. Walaupun SPP-nya lebih murah. Kayak gitu Bu Erna. Bu Erna dari mana, Bu? Sekarang Miss, Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat. Ayo kalau mau pelatihan itu di Tangerang, tapi tanggal 14. Di Tangerang mau pelatihan ya, Miss? Tanggal Iya, 14 tanggal Juli. 14, hari Senin tapi Bu, karena Sabtunya saya ada tes Cambridge, saya ambil lisensi teman-teman. Kalau teman-teman pernah dengar itu TKT. TKT itu Teaching Knowledge Test. Itu standarisasi Cambridge untuk ngetes kemampuan guru mengajar. Jadi nanti setelah tes itu, saya punya alat ukur, oh kemampuan saya segini gitu, yang membuktikan saya memang kompeten di bidangnya. Terus nanti Sabtunya saya tes itu di Cilandak, Bu, di Unisat Guna ya, apa namanya ya, UTC pokoknya. UTC Test Center gitu. Terus hari Minggunya saya ke Cirebon, jadi baru Seninnya saya bisa ke Tangerang. Itu tesnya di Serpong. Pelatihannya di Serpong, Bu. Oh gitu ya. Oh tadi kalau yang kelas reguler 4 orang itu biaya berapa, Miss? 10. Biasanya. Kalau reguler Oh yang dia bisa sampai reguler, 10. yang 10, 4 SPP-nya orang itu kelas apa 150. tadi? Eksekutif, kalau Oh, yang eksekutif aku SPP-nya 175. oke, terima Bisa kasih, Miss. 200 juga. Dan itu diajarin kok teknik promosinya biar nggak dibilang, aduh kok mahal, Miss. Aku ajarin nanti. Mulai dari mindsetnya tak betulin. Mindset owner itu kalau teman-teman mindsetnya nggak cocok, nanti menarik magnet rezekinya nggak pas, teman-teman. Jadi kita itu pengusaha. Bosnya siapa kalau pengusaha? Yang ngasih gaji siapa kalau pengusaha, teman-teman? Coba komen. Teman-teman yang semuanya di sini itu pengusaha dan calon pengusaha yang sedang merintis dan sudah berkembang. Coba teman-teman komen. Kita kalau pengusaha, bosnya siapa? Allah ya. Yes, itu dia, Bu. Bukan kita bosnya. Siapa kita, ya Allah? Kita hanya remah-remah rempeyek, ya Allah. Iya, teman-teman. Jadi mau minta naik gaji, mau minta nambah murid, mau minta apa, semuanya minta sama bos kita. Yes.
PPA. Yang buat yang kenapa sih Miss kok Miss Endah tuh apa-apa Allah gitu, apa-apa Allah. Karena aku sudah pernah merasakan teman-teman, ketika aku berjuang dengan mengatasnamakan kemampuan diri sendiri, itu sampai berdarah-darah, sampai yang door to door kemarin, hasilnya sepiti aja gitu. Tapi setelah melibatkan Allah, balik lagi sama Allah, pola pertolongan Allah gitu ya. Kadang kita nggak tahu usaha mana yang Allah kasih imbalannya gitu ya. Tapi janji Allah tuh nggak pernah salah. Permintaan kita itu selalu diturutin, tapi kadang kita itu nggak tahu diri, saking kecilnya, saking saking nggak adanya kita ilmu, kita nggak tahu kapan Allah akan kasih doa kita gitu, kapan doa kita itu dijawab. Dan kadang kita itu berdoa nggak komplit sehingga doa kita itu dikabulkannya dengan cara yang nggak indah gitu loh. Padahal itu bagian dari doa kita gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah merasa kecil hati, mindsetnya dulu dibenerin. Buat yang baru merintis, yuk mindsetnya dulu dibenerin. Mindset seorang pengusaha itu beda dengan mindset kita sebagai karyawan. Kadang kalau kita sebagai karyawan itu kita terlalu bergantung sama bos. Bos nyuruh deadline ini, deadline ini, deadline ini. Giliran ini reminder buat aku juga sih ketika kita masih menunda sholat, misalnya, Masya Allah ya, na'udzubillah min zalik, teman-teman, itu juga jadi poin gitu ya. Gitu, Bu Erna dan teman-teman semua. Jadi masalah harga ya, Bu Erna, masalah harga itu sebenarnya nggak ada Kalau yang yang offline harganya mahal. berapa? Pelatihan online tadi harganya 1.650.000 plus nanti ongkir itu Bu Erna yang menanggung ongkirnya dari Jawa Tengah. Ini starter kitnya dikirim dari Pati. Begitu. Yang mau pelatihan online langsung chat WA aku, WA-nya tak ketik di kolom chat ya. Silahkan disimpan. Oke, teman-teman 5 menit lagi aku izin tutup, kita closing, sudah lewat 15 menit dari jadwalnya, Masya Allah terima kasih sekali, ini nggak lepas dari Yang 100, Bu Erna yang putus-putus, offline yang offline, biaya kalau nggak salah ya, di iya. Tangerang itu 2.100.000. Iya, nanti chat aku ya Bu, aku takut aku salah, aku nggak hafal soalnya. Rekamannya ada, nanti aku bagikan rekamannya ya. Oke, harga bukunya mulai dari 27.000 sampai paling mahal itu 32.000 apa 30 berapa gitu ya. Rata-rata buku itu aku jualnya 40.000 ke wali murid. Dan nggak ada yang protes. Kenapa nggak ada yang protes? Karena dari awal kita edukasinya sudah oke. Ongkirnya pakai apa? Ongkirnya pakai, sebenarnya kalau aku biasanya pakai JNT, tapi kalau ada special request, boleh, tapi ordernya jangan sedikit-sedikit ya. Oke, teman-teman, sekian untuk malam ini. Terima kasih sekali sudah bergabung. Masya Allah, teman-teman. Ya, terima kasih sudah mendengarkan saya yang dari tadi. 1 kilonya kurang lebih 10 buku. Kalau order 10 nanti dapat, kalau order di aku nanti kalau beli 10 dapat diskon. Enggak, SPP enggak termasuk buku. Kalau masalah manajemen sebenarnya aku serahkan sama teman-teman ya, tapi kalau mau belajar kiblatnya ke aku boleh. Cuman sarannya, kalau buka kursus, jangan kiblatnya ke orang lain. Cari tahu dulu, kenali dulu kompetitor di sekeliling teman-teman. Berteman dulu sama musuh, biar kita bisa tahu strategi untuk mengalahkan, bukan mengalahkan ya sebenarnya. Strategi untuk bisa lebih baik daripada musuh itu seperti apa. Jadi berteman sama musuh itu biar kita bisa upgrade diri, kita itu butuhnya upgrade apalagi gitu. Oh ya, satu lagi, kalau teman-teman mau belajar promosi dari aku ada webinar 29.000 saja. Itu webinarnya tanggal 26 Juli. Nanti WA aja yang mau, nanti aku kasih informasinya ya. Terima kasih buat malam ini. Semuanya, semoga yang aku share itu bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat Waalaikumsalam malam semua. Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.